pengumuman yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Di antara yang pertama, bahwa Imam sekaligus khotib untuk Jumat siang hari ini adalah beliau terhormat Bapak Ustadz Haji Joko Purwanto, Magister Pendidikan Islam. Pengumuman yang kedua berkaitan dengan pengajian khotbah yang akan dilaksanakan raya besok pada hari Akad tanggal 8 Agustus 2024 bertempat di Masjid Al-Itikad Kekaran Raya. Seperti biasa dimulai jam setengah 6 sampai dengan jam setengah 7 pagi, dan insya Allah dengan pemateri Bapak Haji Aris Toga dari Kajen Yogyakarta. Yang ketiga, kami ingatkan kepada seluruh jamaah bahwa muslimah bahwa nanti malam Jumat malam Sabtu seperti biasa di Masjid Al-Itikad diadakan kajian tafsir Quran, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya, insya Allah dengan pemateri Bapak Dr. Aris Haji Ashari Shiroj. Untuk itu monggo kepada jamaah sekalian ada waktu kami tunggu kehadirannya untuk bersama-sama menghadiri kajian tafsir Quran tersebut. Terima kasih. Yang terakhir, bahwa saldo kas masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp54.204.200. Kemudian infak salat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp1.820.000. Infak lain-lain Rp2.612.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp5.706.000, sehingga saldo akhir uang kas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp53.370.200. Demikian keadaan uang kas masjid Al-Itikad Kekaran Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum salat Jumat pada siang kita mulai, kepada seluruh jamaah yang melihat sosok di depannya masih kosong, kami harap untuk dipenuhi. Kemudian bagi jamaah yang telah komunikasi untuk tidak lupa dimanfaatkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam tampilkan kita salat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk salat Jumat akan segera kita mulai. Kepada beliau berhormat Bapak Ustadz Haji Joko Purwanto kami persilahkan. Sekian pengumuman yang sampaikan, atas nama kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Jamaah ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahmatullah. Untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkanlah khatib untuk berwasiat kepada diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaahnya untuk senantiasa berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya dengan berusaha mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang. Salah satu cara kita untuk meningkatkan takwa adalah dengan mensyukuri semua nikmat, semua rahmat, semua karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena kita harus sadar bahwa betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Bahkan seandainya kita bermaksud atau hendak untuk menghitung-hitungnya, mustahil kita dapat menghitungnya. Untuk itu perlu kita sadari bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hanya dalam bentuk materi saja,
tetapi sangat luas nikmat Allah itu, termasuk nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Itu justru yang lebih berharga dari nikmat-nikmat materi lainnya. Bayangkan apabila, atau bayangkan bagaimana rasanya apabila harta banyak namun kita tidak bisa menikmatinya karena badan kita sakit. Kita sakit-sakit. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hati kita tidak merasa tenang, tidak merasa bahagia. Oleh karenanya, sebagai makhluk kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita ini dan berhak atas segala perjalanan hidup kita di dunia ini. Dia adalah Sang Khalik, Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sedang sholat Jumat rahmatullah, di era modern saat ini banyak manusia yang semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan bahagia jika bisa mencari kesenangan dunia sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup ini. Pandangan ini mengakibatkan tidak sedikit manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan dengan berbagai daya upaya, mencari popularitas, mencari pendukung, mengejar kekuasaan dan lain-lain. Di dalam meraihnya itu dengan cara-cara dengan tidak memperdulikan norma-norma agama, aturan-aturan yang ada, halal haram diabaikan, ditabrak saja, yang penting harta banyak dan merasa senang. Saat ini juga kita rasakan banyak orang yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta yang dimiliki. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang dimiliki. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 dan sebagainya. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika belaka. Dalam kehidupan ini terkadang 1 tambah 1 memang 2. Namun bisa saja 1 tambah 1 bisa 11, atau bahkan 1 tambah 1 sama dengan 0. Dalam kehidupan kita sering menemukan banyak orang yang berusaha dengan modal kecil tetapi mendapatkan keuntungan yang besar dalam usahanya itu. Rezekinya terus-menerus mengalir. Sementara ada orang yang bermodal besar tetapi mendapatkan keuntungan yang kecil, bahkan merugi. Semua ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita lihat orang yang bekerja pergi-pagi pulang sore, bahkan pergi-pagi pulang pagi, memeras keringat,
membanting tulang, sampai-sampai berani meninggalkan kewajiban sholat atau ibadah wajib yang lainnya. Namun kehidupan ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada orang yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan baik dan tenang, namun rezeki yang mendapatnya terus mengalir dan berlipat ganda, kebutuhan hidupnya pun dapat tercukupi. Ini menjadi renungan kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki berupa harta pada masing-masing orang, masing-masing manusia. Rezeki manusia takkan tertukar dengan orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik, berikhtiar secara sempurna, secara seraya berdoa, dan menyadari bahwa Allah telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan semua usaha, semua ikhtiar dan upaya kita lakukan, kita niatkan, kita maksudkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Jamaah Allah, segala hal yang terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah, lantaran untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbicara dan diingat bahwa tugas utama kita manusia hidup di dunia ini adalah memang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tahu, tentu kita sering mendengar sebuah ayat firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Nya. Jamaah Allah, syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan di dunia ini. Syukur ini akan membawa rasa puas dan cukup meski dalam kesempitan. Syukur ini akan mendatangkan petunjuk dan solusi ketika berada dalam kesulitan dan kebutuhan. Walaupun sedikit harta yang kita miliki, jika kita bersyukur, maka akan membawa keberkahan. Kita akan hidup dengan tenang dan bahagia bersama keluarga dan juga masyarakat. Apalagi ketika kita berada pada suasana keadaan kecukupan, lapangan, harta yang berlimpah, rezeki yang luas, maka apabila semua itu kita sikapi dengan syukur, maka semua itu akan membawa berkah, ketenangan, dan kebahagiaan hidup. Sebaliknya, biarpun bergelimang harta, tetapi rasa syukur tak ada, maka kegelisahan hidup dan ketidaknyamanan, perasaan was-was, perasaan khawatir akan selalu terasa dalam rangka kehidupan kita. Untuk itu syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat yang lebih besar lagi yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian maklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmat,
maka sesungguhnya azab itu sangatlah pedih. Jamaah rahimakumullah, banyak di zaman sekarang ini orang yang hanya memikirkan jumlah pendapatan, jumlah gaji, hasil pekerjaan, dan usaha yang dilakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji ataupun pendapatan itu tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan merupakan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh yang paling berhak memilikinya. Untuk itu kesadaran bahwa harta adalah sebuah titipan ini akan memunculkan sikap yang senang berbagi, bersedekah, berzakat, berinfak. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kepada orang lain, harta kita akan jadi berkurang dan habis. Sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesungguhnya yang kita berikan kepada sesama pada suatu saat, suatu hari nanti pasti akan kita dapatkan kembali, karena hakikat memberi adalah menerima. Jamaah untuk mengakhiri khutbah pada kesempatan kali ini. Pada awal khutbah kita tadi waktu telah membacakan dua ayat surat At-Tolak ayat 2 dan 3, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhan dan keperluannya. Ayat ini memberikan petunjuk bagi kita semua bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain akan diberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia ini, kita pun juga jika bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga. Dan jika kita betul-betul percaya, berserah diri, tawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pulang pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Yakinlah Allah Maha Luas rahmatnya, lagi Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimahullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk, memohon bimbingan, memohon kekuatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam menjalani hidup ini kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, menikmati karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan
hidup kita senantiasa semakin baik, baik agama kita, kehidupan dunia kita, dan kehidupan untuk akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika 'an siwaka. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina واصلح أخلاقنا التي فيها معاشنا واصلح أخلاقنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.